tahun 2022. Bangga melayani bangsa. Kembali lagi bersama saya Siti Mariani, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Saya berasal dari angkatan 5 kelompok 2. Unit kerja saya di SMK Negeri 1 Kota Baru. Learning Journal kali ini kita akan membahas tentang pertemuan kedua di agenda 3 dengan tutor yang masih sama, yaitu Bapak Ahmad Riyadi, MPSI Psikolog. Nah, pada pertemuan kedua di agenda 3 kita melaksanakan pembelajaran dengan cara asinkronus. Jadi tidak ada lagi telekonferensi bersama tutor, tapi kita masih bisa menanyakan kalau misalkan ada hal-hal yang tidak kita pahami. Kita masih boleh menghubungi tutor tersebut karena tutor sudah memberikan kontak personnya kepada para peserta. Nah, di agenda ketiga pertemuan kedua ini banyak hal yang dibahas atau banyak juga materi yang sudah di-share oleh tutor. Di pertemuan kali ini kita dituntut untuk belajar mandiri karena tidak ada telekonferensi bersama tutor. Jadi kita belajar secara mandiri, mempelajari materi-materi yang sudah di-share di LMS oleh tutor. Selain itu kita juga mengerjakan tugas yang sudah di-share oleh tutor melalui LMS. Sebagai ASN, kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang ada dan kondisi yang ada. Seperti kondisi sekarang, kita tidak bisa melakukan pelatihan secara offline. Full offline nggak bisa, jadi kita pelatihannya secara online, baik sinkronus maupun asinkronus. Nah, pada pertemuan kedua, kita belajar dengan cara asinkronus. Adapun materi yang telah di-share oleh tutor dan diakses oleh para peserta adalah mengenai yang pertama pilar literasi digital, dan yang kedua adalah implementasi literasi digital dan implikasinya. Materi yang pertama adalah pilar literasi digital. Pilar literasi digital terdiri dari 4 pilar. Yang pertama adalah etika bermedia digital. Yang kedua adalah cakap bermedia digital. Yang ketiga adalah aman bermedia digital. Dan yang keempat adalah budaya bermedia digital. Jadi ketika kita menggunakan media digital, kita juga harus memperhatikan pilar-pilar ini agar kita bisa menggunakan media digital dengan baik. Artinya kita juga harus tahu etikanya bagaimana, lalu cara menggunakannya itu gimana, harus cakap juga. Dan lagi harus aman menggunakan media digital. Dan yang keempat adalah budaya bermedia digital. Jadi dalam menggunakan media digital kita nggak bisa seenaknya, mau asal posting nggak boleh, mau ngeposting hal-hal pribadi juga nggak boleh, hal-hal pribadi orang lain apalagi. Jadi dalam menggunakan media digital kita harus memperhatikan 4 pilar tadi. Materi selanjutnya adalah mengenai implementasi literasi digital dan implikasinya. Nah, di sini ada beberapa tips praktis yang membuat kita dapat memaknai lebih jauh mengenai 4 pilar tadi. Tips praktis yang membuat kita dapat memaknai keempat pilar tadi. Di antaranya adalah dengan memahami hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah landscape digital. Landscape digital ini apa? Internet dan dunia maya. Lalu yang kedua adalah kategori mesin komputer. Lalu yang ketiga adalah tahapan kerja mesin pencari informasi. Selanjutnya adalah yang keempat, etika berinternet. Selanjutnya kita juga harus memahami tentang hoax atau hoax. Nah, jadi mengenai hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, konten negatif, dan lainnya. Di pertemuan kedua pada agenda ketiga kita juga diberikan tugas oleh tutor. Tugasnya itu tentang menentukan satu isu sesuai tupoksi kita. Jadi kalau saya adalah guru tata busana, nanti isunya juga mengenai guru tata busana terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Nah, kira-kira itulah pemaparan learning journal pribadi pada pertemuan kedua agenda ketiga. Salah hilap saya mohon maaf, saya akhiri. Salam sahabat sukses bahagia.